الرحمن الرحيم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzubillahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudhlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'da. Shalatu wassalamu ala Rasulillah sayyidina Muhammadi wa ala alihi washabihi wa mawalah amma ba'du. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa halallahu al-bai'a wa harrama riba. Selamat berjumpa kembali dengan pembelajaran jarak jauh mata pelajaran fikih untuk kelas 11 dalam bab jual beli, di mana pada kesempatan kali ini kita masih membahas jual beli yang dilarang. Dan pada pertemuan yang keempat ini yang akan kita bahas yaitu poin kelima di antara jual beli yang dilarang. Tapi sebelumnya kita mulai majelis kita dengan ta'awudz dan basmalah bersama-sama. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Al-khamisu yang kelima, bai'ul gharar, adalah jual beli yang mengandung manipulasi. La yajuzu, tidak boleh, bai'uma, menjual sesuatu pihi yang di dalamnya gororun, ada manipulasi. Pala yuba'u, maka tidak boleh dijual samakun, ikan pilma'i yang masih di dalam air. Dalam artian ikan yang tidak terlihat karena di dalam air. Walasupun, dan tidak boleh menjual bulu kambing atau wol ala zohri syatin yang masih menempel di punggungnya. Wala janinun, dan tidak boleh menjual bayi binatang fi batnin yang masih berada di dalam rahim. Wala labanun, dan tidak boleh menjual laban ataupun susu fi dor'in yang masih ada di embingnya ataupun kelenjarnya. Wala tamrotun, dan tidak boleh menjual buah-buahan qabla buduwi solaya, sebelum matang. Walahubun, dan tidak boleh menjual biji-bijian qabla sidadihi, sama sebelum matang. Walasil atun, dan tidak boleh menjual barang biduri nazri, tanpa melihat ilaiha, terhadap barang tersebut, atau taqli biha, atau membolak-balikannya, wapasiha, dan memeriksanya, ingkanat hadirotan, jika barang itu ada, au biduni waspiha, atau tanpa mengetahui sifatnya, wa ma'rifati nau'iha, dan mengetahui jenisnya, wa kamiyatiha, dan jenisnya juga, ingkanat goibatan, jika barang itu tidak ada, tidak terlihat ya. Wa dzalika liqouli sallallahu alaihi wasallam, la tasyaru, tidak boleh kalian membeli asamaka, ikan, bisamai pilmai yang ada dalam air, fa innahu gororun, karena di dalamnya ada penipuan. Wa qala Ibnu Umar radhiyallahu anhu, naha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ayyuba'a, untuk dijual tamarun kurma hatayat ama, sehingga pantas untuk memakannya. Al-supun, ataupun bulu kambing wol ala zohri syatin yang masih menempel di tubuhnya. Awalabanun, atau susu pidorin yang masih ada di kelenjarnya. Awasamanun, atau lemak pilabanin yang masih bercampur dengan susu. Waqali sallallahu alaihi wasallam, naha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an bai'i tamroti, dari menjual buah-buahan hatta tuzha, sehingga buah-buahan itu dinyatakan matang. Qala, mengatakan Rasulullah, tahmaru, berwarna merah. Wa qala idza mana'a, ketika mencegah Allahu atamrota, terhadap makan buah-buahan, babi matastahilu, maka dengan jalan apa tastahilu kalian meminta halal mala akhika, terhadap harta saudaramu. Wa qali Abi Sa'id al-Khudri radhiyallahu anhu, naha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam anil mulamasah wal munabadah fil bai'i, terhadap mulamasah dan munabadah fil bai'i, dalam praktek jual beli. Wal mulamasah, yang dimaksud mulamasah lamsur rajuli, adalah merabanya seorang laki-laki taubal akhor, terhadap baju orang lain, biadihi, dengan tangannya, bilaili wan nahari, pada waktu malam ataupun siang. Walayu qolibu, dan tidak membolak-balikannya. Jadi dibelinya hanya sekedar diraba tanpa dibolak-balik dan diperiksa. Wal munabadatu, dan disebut munabadah ayun bada, bahwa dilempar, arrojulu, seorang laki melempar, ayan buddha, bahwa melempar, arrojulu, seorang laki-laki, tahu bahu bajunya, wayan buddha, dan melempar lagi al-akhoru, yang lainnya, tahu bahu bajunya.
Wayakunu dan terbukti dalika saling lempar tersebut bai'uhuma adalah jual belinya dua orang laki-laki tersebut min ghairi nadrin tanpa melihat wala pahsin dan tanpa memeriksa wala taklibin dan tanpa membolak-balikannya. Nah, ini jual beli yang terlarang yang nomor 5 adalah jual beli dengan yang mengandung unsur manipulasi seperti menjual ikan di dalam air tidak terlihat gitu kan, seperti yang terjadi yang ramai sekarang ini. Yang terjadi misalnya dalam kolam pemancingan, orang datang untuk memancing, dia bayar 50.000, itu kan dapat atau tidak dapat ikan maka dia bayar 50.000. Nah, itu tidak boleh, itu kan. Tapi yang dibolehkan itu misalnya dia datang, dia bayar memancing 1 jam 5.000, 1 jam 5.000 misalnya. Maka kalau dia dapat ikan, dia ikannya di kilo, harus seperti itu. Kalau prakteknya ikannya tidak di kilo, dapat ikan, nggak dapat ikan, bayar 50.000, maka itu tidak boleh. Yang kedua, menjual bulu domba yang masih menempel di tubuhnya. Kalau bulu domba biasanya di kilo, itu kan setelah dicukur. Nah, ini kalau masih menempel di tubuhnya, ditaksir berapa kilo, maka itu tidak boleh. 3, menjual ternak yang masih di dalam rahim, menjual susu yang masih di dalam kelenjarnya, ditaksir. Menjual buah-buahan yang belum matang atau masih di pohon, atau disebut dengan zaman sekarang itu adalah sistem izon. Ya, sistem izon itu adalah jual beli yang tidak dibolehkan, di mana orang menjual buah yang masih ada di atas pohon, misalnya ditaksir ini untuk satu pohon rambutan ini harganya 500.000. Nah, itu tidak boleh, tapi harus apa? Harus diketahui jumlahnya, harus diketahui jenisnya, gitu kan, jumlahnya berapa kilo, ataupun kalau menjualnya per biji, berapa biji itu pohon, itu yang ada masih ada di pohon. Apakah memang sudah jelas matang atau bagaimana, gitu kan? Maka itu tidak dibolehkan karena di dalamnya mengandung unsur manipulasi. Ataupun menjual biji-bijian yang belum mengeras, sama juga itu tidak boleh. Menjual kacang tanah yang masih berada di dalam tanah, menjual singkong yang masih ada di dalam singkong. Tapi yang dibolehkan itu menjual singkong ya harus dicabut dulu, harus dikilo berapa kilo semuanya. Atau menjual barang tanpa memberitahukan jumlah, jenis dan warnanya kepada pembeli. Pokoknya barangnya ada tanpa diketahui jumlah, jenis dan warnanya. Terus menjual barang dengan membuat aturan tidak boleh dipegang, hanya boleh dilihat. Itu juga sama, tidak boleh ya. Ataupun yang terakhir ya jual beli dengan mulamasah dan munabadah. Yang disebut mulamasa adalah pembeli meraba. Jadi hanya meraba barang-barang tersebut pada waktu malam atau siang tanpa membolak-balik barang. Ataupun munabadah itu adalah transaksi jual beli dengan cara barang yang dilempar tanpa dilihat, diperiksa dan bolak-balik barangnya. Itu juga sama, tidak boleh karena di dalamnya mengandung unsur manipulasi atau penipuan. Sekarang kita menginjak yang keenam. As-hadis yang keenam, bai'u bai'ataini fi bai'atin. Dua jual beli fi bai'atin dalam satu transaksi, maksudnya jadi dua akad dalam satu transaksi. La yajuzu, tidak boleh lil muslimin bagi orang Islam ayakida dia berakad bai'ataini dalam dua jual beli fi bai'atin wahidatin dalam satu akad. Bal yakidu, bahkan harus berakad kula sopakotin setiap transaksi ala hiddatin berdasarkan hadnya. Jadi setiap kali jual beli maka akadnya itu satu. Tidak boleh dua akad dalam satu transaksi. Karena mengapa? 5 pidzalika minal ibham, karena ada kesamaran al muaddi yang mendorong ila adiyatil muslim terhadap menyakiti sesama muslim. Wa akli malihi, dan memakan hartanya biduni hakin tanpa hak. Wali akdi bai'ataini fi bai'atin, dan untuk dua akad dalam satu transaksi itu suwarun, ada beberapa gambaran. Minha diantaranya ayakula lahu, mengatakan penjual kepada pembeli, bi'tuka, aku menjual kepadamu asyai'a, suatu barang, bi asyrotin, dengan harga 10 halan, dengan kontan, atau bi khamsata asyaro, ataupun dengan harga 15 ila ajalin jika kredit. Wayamdi, dan berlangsunglah al bai'u, jual beli, walam yubayin, dan tidak menjelaskan penjual lahu kepada pembeli ayal bai'ataini, yang mana dua jual beli itu amdoha yang berlaku. Wa minha ayakula lahu, dan diantaranya ayakulahu, mengatakan penjual kepada pembeli, bi'tuka, aku menjual kepadamu hadal manzila, rumah ini, matalan upamanya, bikada dengan harga sekian, ala antabi'ani, dengan bahwa kamu harus menjual juga kepadaku kada, misalnya barang ini bikada dengan harga sekian. Wa minha,
dan diantaranya juga ayabi'ahu penjual kepada pembeli ahada syai'aini dua barang mukhtalifaini yang berbeda bidinarin dengan 1 dinar matalan misalnya wayamdi dan terjadilah al-aqda akad. Walam yarib dan tidak mengetahui al-mushtari pembeli ayal bai'ata ayya syai'aini mana gitu kan yang mana saja dua perkara tersebut kodistaro yang telah dia beli. 5 ruya karena diriwayatkan anhu dari Nabi sallallahu alaihi wasallam annahu sungguhnya Nabi naha melarang Nabi an bai'ataini dari 2 akad bi bai'atin dalam 1 transaksi. Jadi tidak boleh menjual 2 akad dalam 1 transaksi. Di sini disebutkan contohnya ada 3. Pertama, dia menjual barang dengan beda harga antara kontan dengan kredit, tapi tidak merinci mana jual beli yang terjadi, apakah yang kontan atau yang kredit. Yang kedua, contohnya dia menjual beli rumah kepada orang lain dan orang lain pun harus menjual sesuatu kepadanya. Tapi akadnya hanya 1 kali. Terus yang ketiga, dia menjual 2 barang dengan harga yang sama, misalnya motor dan mobil. Maka terjadilah jual beli. Sedangkan si pembeli tahu apa yang telah dia beli, apakah motor atau mobil. Nah, di antara jual beli yang ke-6 yang dilarang itu tadi adalah 2 akad dalam 1 transaksi. Contohnya apa? Alasannya karena ada kesamaran atau ketidakjelasan yang mendorong untuk menyakiti sesama muslim dan memakan harta orang lain tanpa hak ataupun dengan batil. Seperti yang Allah jelaskan dalam surat An-Nisa ayat 29, wala taqulu amwalakum bainakum bil batili. Janganlah kalian memakan harta orang lain bil batili dengan jalan yang batil. Illa antakuna tijaratan antaro diminkum. Kecuali dengan jalan jual beli antaro diminkum. Jual beli pun harus saling ridho di antara kalian. Contohnya tadi membedakan harga antara jual beli cash dengan kredit tanpa memilih salah satu di antara keduanya, kontan atau kredit. Seperti seseorang yang menjual 1 barang dengan harga kontan 10.000 atau kredit 13.000, kemudian terjadilah transaksi tanpa menentukan apakah mau kontan atau kredit. Nah, ini menurut kitab ini itu kan sudah jelas ya. Jika dia menentukan apakah mau kontan atau kredit, maka menurut kitab ini dibolehkan. Tapi kalau dalam kitab Sulamut Taufik, walaupun menentukan yang ini maunya kontan berapa 10.000 ataupun ini maunya kredit berapa 13.000, tetap itu tidak boleh. Pokoknya tidak boleh harga antara kontan dengan kredit. Tetap harus satu harga. Kontan 13.000, kredit juga 13.000. Hanya saja mungkin kalau kontan itu kan ada bonus. Misalnya kontan ini harga buku 10.000, itu kan bonus ada 1 pulpen ataupun 1 patlot. Kalau kontan harganya 13.000. Kalau kredit tanpa bonus bisa jadi seperti itu ya. Kalau memang satu harga. Ataupun menyatukan 2 transaksi gitu kan antara 2 dalam 1 akad. Misalnya antara akad sewa atau ijaroh dan jual beli ya, tanpa memilih salah satu di antara keduanya. Tapi menggabungkan keduanya yaitu sewa beli. Misalnya ketika dalam jual beli motor yang berlaku di leasing, misalnya kan kalau orang itu customer membeli motor dari leasing, dia itu mendapatkan sertifikat bukan jual beli di sana dijelaskan, tapi sewa beli. Kenapa sewa beli? Karena ya kalau motor itu tidak lunas, itu kan sepertinya 1 bulan dia tidak membayar, motor itu akan diambil. Kenapa mereka berhak mengambil motor tersebut? Karena ketika motor itu belum lunas, yang customer bayar itu per bulan itu dianggapnya sebagai sewa. Dan ketika sudah lunas, maka berpindah akadnya dari sewa kepada jual beli. Kalau sudah lunas baru dihitung sebagai jual beli, dan itu tidak sah jual beli seperti itu karena tidak jelas apakah sewa apakah jual beli. Kalau belum lunas dianggap sewa, kalau sudah lunas dianggap jual beli. Itu adalah akad yang tidak sah ya. Yang menjadi dalil adalah annahu naha an bai'ataini fi bai'atin, bahwa sungguhnya Nabi melarang 2 akad dalam 1 transaksi. Yang ketujuh adalah bai'ul urbun, jual beli dengan sistem panjar ya. La yajuzu, tidak boleh lil muslimi, bagi orang Islam, ayabi'a, untuk menjual bai'a urbunin dengan sistem panjar, au yakhuda, atau mengambil al urbuna panjar bihalin,
dalam keadaan kontan. 5 ruwiya anhu sallallahu alaihi wasallam, karena ada keterangan yang diambil dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam annahu naha an bai'i urbunin, bahwa sungguhnya Nabi melarang jual beli dengan panjar. Waqala Malik fi bayanihi, penjelaskan Imam Malik dalam penjelasannya, wa yang disebut jual beli panjar itu ayyashtari, bahwa membeli ar-rajulu seorang laki-laki asyai'a suatu barang, au yaktaria ataupun dia menyewa ada bata kendaraan, summa yaqulu lalu dia mengatakan a'taituka, aku berikan kepadamu dinaron 1 dinar, ala anni, bahwa sungguhnya aku intaroktu sil'ata, jika aku meninggalkan barang, dalam artian tidak jadi transaksi jual beli, awil kiroa ataupun tidak jadi transaksi menyewa, pama mangka apa yang aku berikan yaitu uang 1 dinar ya, pama mangka barang atau ituka yang aku berikan kepadamu yaitu uang 1 dinar, laka itu adalah untukmu. Di antara jual beli yang dilarang adalah jual beli dengan cara memberikan uang panjar. Uang panjar adalah uang muka yang dijadikan syarat oleh penjual yang diberikan secara kontan sebagai jaminan. Jika jual beli tidak jadi, maka uang panjar tersebut tidak dikembalikan kepada pembeli, melainkan menjadi hak penjual sebagai konsekuensi dari kerugian misalnya. Itu adalah suatu yang dilarang. Ini hadisnya adalah annahu naha an bai'i urbunin. Sungguhnya Nabi melarang dari jual beli dengan sistem panjar, yang diriwayatkan oleh Imam Malik bil Muwatta dalam kitab Al-Muwatta. Alasan lain pelarangan itu karena termasuk memakan harta orang lain secara batil dan juga perbuatan tersebut dilarang, seperti yang tadi kita jelaskan yaitu di surat An-Nisa ayat 29. Yang terakhir, jual beli yang dilarang itu adalah bai'uma laisa indahu, menjual suatu barang yang tidak ada pada dirinya. La yajuzu, tidak boleh lil muslimi bagi orang Islam ayyabi'a untuk menjual sil'atan suatu barang laisat indahu yang tidak ada padanya. Au syai'an atau menjual sesuatu qabla ayyam likahu sebelum dia memilikinya. 5 qad yu'addi, karena mendorong ilaihi kepadanya gitu kan, dalika dengan jual beli tersebut min adiyatil bai'i, dari menyakiti pembeli, awil penjual, wal mushtari dan pembeli, pi hali adamil husuli, ketika tidak hasilnya alasil ati terhadap barang tersebut, al mabi'ati yang dijual. Walida, karena larangan itu, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la tabi ma laisa indaka, tidak sah ataupun jangan menjual sesuatu yang tidak ada padamu, wanaha an bai'i syai'in qabla qabdihi, dan melarang Rasul dari menjual sesuatu qabla qabdihi sebelum dia memegangnya. Di antara jual beli yang dilarang adalah menjual barang yang tidak ada di tangan penjual ataupun barang yang belum menjadi miliknya. Yang menjadi dalil la tabi ma laisa indaka, hadis diriwayatkan oleh Ibnu Majah, dan hadis yang lain wanaha an bai'i syai'i qabla qabdihi, yaitu yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari. Tapi ada pengecualian di sini. Pertama, karyawan atau pramuniaga, pelayan toko itu dibolehkan karena itu bukan barang miliknya, itu barang milik majikannya, dan dia diberi izin oleh majikan untuk menjual barang tersebut. Reseller juga sama, menjadi orang yang diberi izin oleh pemilik barang. Jual beli PO juga sama. PO itu adalah pre-order, pesanan gitu kan. Nah, kalau pesanan itu akadnya bukan jual beli, bukan bai'un akadnya, tapi salam. Nanti kita jelaskan ya di bab-bab yang selanjutnya. Sampai di sini dulu ya perjumpaan kita pada kesempatan kali ini. Itu kan di akhir majelis Ustaz mengingatkan sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi, at-tajirus shadduq, pedagang yang jujur, al-amin yang amanah terpercaya, ma'an nabiyyin, maka dia akan dikumpulkan beserta para nabi, wasiddiqin, dan para siddiqin, para orang-orang yang membenarkan nabi, yaitu para sahabat, wasyuhada, dan orang-orang yang mati syahid. Oleh karena itu, kalau jadi pedagang jadilah yang jujur, karena dengan menjadi pedagang yang jujur, insya Allah harta yang akan, ataupun pembeli yang jujur juga, insya Allah harta yang masuk ke dalam perut kita, barang yang masuk, makanan yang masuk ke dalam perut kita akan menjadi makanan yang halal.
Karena dengan makanan yang halal, insya Allah itu kan ibadah kita akan diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita juga harus ingat ya, dari Rasulullah SAW dalam sebuah wasiatnya kepada Sayyidina Ali, beliau mengatakan, ya Ali, man akala syubuhat, barang siapa yang memakan harta syubhat, istabah dinuhu, maka dinnya istibah, yaitu abu-abu, tidak jelas dinnya. Nauzubillahi min dalik, karena makanan yang syubhat orang tersebut menjadi tidak jelas dinnya. Dan karena makanan yang syubhat atau haram juga menyebabkan doa kita tidak terkabul. Sebagaimana hadis yang diriwayatkan ya dalam Arba'in Nawawi ya, ada orang yang berjalan dengan muka lusuh, pakaian lusuh gitu kan, dia menengadahkan tangannya ke langit. Ya Rob gitu kan. Maka di sana Rasul mengatakan bagaimana doa orang tersebut akan dikabul, sedangkan yang dia makan tidak halal, yang dia pakai juga tidak halal. Bisa jadi mungkin karena jual beli yang tidak memenuhi syarat dan rukun. Kita tutup dengan pembacaan doa kafarat majlis. Subhanakallahumma asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.